keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menyapa Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, setiap harinya pasti kita menjalani rutinitas sebagai orang tua, yaitu mengasuh anak, mendidik mereka, dengan segala macam perintilan menjadi orang tua. Tapi kadang-kadang kita merasa mungkin ada rasa jenuh, lelah dengan pengasuhan yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini adalah sekarang timbul istilah parental burnout. Nah, sebenarnya seperti apa sih kondisi ini dan bagaimana kita menghadapinya atau mengenalinya? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Harus kita sapa lah. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar baik sekali. Dika apa kabarnya? Aku baik. Anti, ini di tengah pandemi banyak orang mungkin merasa hal-hal apapun bisa jadi satu pemicu stres, pemicu kelelahan, kecemasan dan segala macam gitu. Tapi kalau di dalam kehidupan intinya sendiri kita tetap menjalani peran kita kan sebagai orang tua di rumah, punya anak, punya pasangan, dan ini sebenarnya aktivitas yang rutin kita lakukan setiap hari gitu ya Anti. Nah, tapi apakah benar bahwa hal-hal semacam ini yang lumrah kita rasakan, sebenarnya lumrah kita jalani, bisa jadi satu faktor untuk menyebabkan kita merasa kelelahan menjalani rutinitas itu sendiri, khususnya dalam pola pengasuhan? Betul sekali itu Dika. Jadi segala sesuatu yang kita rutin lakukan dan kemudian pada suatu saat kita merasa itu sudah berlebih, nah itu dapat menjadi stres, dan kalau stres itu berkepanjangan dan tidak bisa diatasi, jadilah burnout gitu. Nah, jadi kita perlu lihat bahwa burnout sama stres ini adalah dua hal yang berbeda. Berbeda ya Anti? Iya, bedanya adalah kalau stres itu kurun waktunya hanya sebentar, dan pada saat kita bisa mengatasinya dengan cara yang sesuai dengan hal-hal yang memang kita inginkan. Misalnya contohnya ya, pada saat stres kemudian kita liburan sebentar atau kita melakukan hobi kita, kemudian akhirnya kita bisa energinya balik lagi. Nah, itu berarti stres karena terjadinya hanya sebentar dan kita bisa menanggulanginya dengan strategi-strategi kecil di keseharian. Nah, kalau burnout itu terjadinya lebih lama dari stres. Jadi stres yang berkepanjangan dan kita tidak take action, nggak mengambil suatu langkah untuk bisa memperbaiki perasaan stres tersebut. Nah, itu akan menjadi burnout. Dan kalau burnout itu nggak bisa tuh diselesaikan cuma dengan kita liburan sebentar, kita makan makanan yang kita suka, atau kita melakukan hobi kita, itu nggak bisa. Gitu, karena memang sudah terjadi sesuatu hal, tumpukan emosi yang memang sudah melebihi kapasitas kita sebagai penerima stres tersebut. Dan ini tanda-tandanya kita bisa lihat, yang pertama adalah kelelahan fisik. Jadi burnout itu kan kelelahan fisik, emosi, dan juga mental yang terjadi pada diri seseorang. Kalau dalam hal ini kita bahas parental burnout, berarti pada parents, jadi pada fungsinya sebagai seorang orang tua gitu ya. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan atau tanggung jawab sebagai orang tua dalam kesehariannya, di mana mengasuh anak, mendidik anak, merawat, melakukan hal-hal yang memang rutinitas dengan anak, menyediakan kebutuhannya dan sebagainya, itu kemudian dilakukan secara rutin dan kemudian terjadilah burnout. Tanda-tandanya yang pertama adalah merasa lelah secara fisik. Jadi udah tidur cukup sepanjang malam, udah 8 jam setiap malam, tetap aja bangun tuh tetap lelah fisiknya. Kemudian kita bisa lihat selain kelelahan fisik, kita merasakan kurangnya minat lagi nih dalam mengasuh anak. Jadi merasa bahwa kalau biasanya nih kita sebagai seorang ibu kan, wah senangnya pada saat main sama anak gitu. Kalau enggak kita menyiapkan sarapan buat anak atau meminta anak kita untuk ayo sama-sama ngerjain tugas sama bunda, itu kan ada rasa kesenangan. Tapi ini sudah nggak ada lagi. Dan akhirnya malah berusaha untuk menghindar dari tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, itu adalah gejala yang kedua tuh, ciri-ciri yang kedua. Nah, gejala yang berikutnya adalah merasa bahwa dirinya ini nggak ada dukungan, nggak ada yang mendukung gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi marah kan, nggak cuma marah ke dirinya sendiri, merasa karena lelah, tapi juga marah ke lingkungan, menyalahkan orang lain. Jadi akhirnya kalau tidak diselesaikan dengan baik, bukan hanya burnout aja, tapi juga bisa terjadi konflik dalam rumah tangga, pertengkaran, itu juga akan sangat mungkin tercetus dari hal ini, karena memang tadi itu adanya kejenuhan, kelelahan, kebosanan yang kita namakan dengan burnout yang terjadi sebagai fungsi kita sebagai orang tua. Dan burnout ini nggak hanya terjadi pada seorang ibu, tapi juga bisa pada seorang ayah. Oh ya, wow, ini sebenarnya apakah memang bisa dirasakan oleh orang tua yang sebenarnya dalam kondisi yang wajar-wajar saja gitu ya, pola asuhnya wajar dan kondisi tidak ada masalah keluarga yang besar, atau memang harus ada
ada benturan yang luar biasa baru bisa merasakan burnout ini. Tapi mungkin kita lanjut nanti ya, Onti ya. Setelah kita jeda dulu dan kita akan ajak ngobrol juga salah satu orang tua apakah pernah merasakan hal yang serupa. Oke. Oke, nah keluarga Nisi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.